Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun al-muttaqun as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis kita ini, majelis kajian keluarga sakinah, dan kita akan membahas untuk malam hari ini adalah visi dan misi keluarga. Kenapa kita perlu membahas? Karena apa yang kita lakukan setiap hari merupakan tindakan yang menyemai benih, di mana pada akhirnya nanti akan membuahkan hasil. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang tanpa kita sadari akan menentukan hasil yang akan kita raih suatu saat nanti. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang baik sebesar dzarrah, dia akan melihat hasil dari perbuatannya itu. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk satu dzarrah, dia juga akan melihat hasil dari perbuatannya itu. Jadi apapun yang kita lakukan, mau baik mau buruk, suatu saat kita akan memanennya. Nah, kita perlu mengetahui apa yang kita lakukan setiap hari itu, karena kita tidak bisa hidup hanya sekedar menghabiskan umur, bangun pagi, kemudian nanti tidur lagi pada malam harinya, besok bangun lagi, tahu-tahu kita sudah tua, tanpa hasil yang jelas apa yang kita jalani selama ini sebenarnya mau mengarah kemana. Coba kita mulai dulu dari hadis ini. Ini adalah perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Irtakhalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidatin minhum banun. Fakun min abna'il akhirah wa la takun min abna'id dunya fa innal yauma amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la amalun. Dunia itu bergerak meninggalkan, sedangkan akhirat bergerak menghampiri. Kalau bahasa aslinya, dunia bergerak menduburi, sedangkan dunia akhirat bergerak mengkubuli. Dubur itu pantat, jadi kalau orang berjalan kelihatan pantatnya kan berarti menjauh. Kubul itu bagian depan, bagian kemaluan. Jadi kalau orang jalan yang terlihat bagian depannya berarti kan datang menghampiri. Wali kuli wahidatin minhum banun, dan masing-masing dari gerakan ini akan memiliki pengikutnya. Jadi misalnya begini, ini ada seorang laki-laki yang berumur 40 tahun, saya taruh di sini. 10 tahun yang lalu dia berumur 30 tahun. 30 tahun yang akan datang dia berumur 70 tahun. Ya, ada orang sekarang umurnya 40 tahun. 10 tahun yang lalu dia berumur 30 tahun. 30 tahun yang akan datang dia berumur 70 tahun. Secara hitungan matematika, orang ini lebih dekat ke umur 30 daripada ke umur 70. Karena ke 30 jaraknya cuma 10 tahun, ke 70 jaraknya 30 tahun, 3 kali lipat. Tapi secara fakta, orang ini lebih dekat ke umur 70 daripada ke 30. Kenapa? Karena dia tidak akan kembali ke umur 30, sedangkan dia pasti akan mencapai umur 70.
insya Allah. Karena apa? Karena pergerakan umurnya adalah mendatangi 70, bukan mendatangi 30. Jadi begini, dunia di mana sekarang kita tinggal itu sebenarnya jauh sebenarnya. Karena dunia bergerak, pergi meninggalkan dan tidak akan kembali. Sedangkan akhirat itu sebenarnya dekat. Kenapa? Karena dia pasti datang. Coba misalnya kajian malam hari ini, tanggal 8 Oktober. Bisa jadi ada di antara Bapak Ibu di sini, malam ini ada tamu di rumah. Mencari Anda dan tidak ketemu karena Anda datang ke pengajian. Besok pagi Anda ketemu di kantor. Gak bengi aku nyang omahmu lho. Bar salat isya ning suwung kok ora ana wong ini. Eneng apa nyang endi? Oh, tadi malam saya ikut pengajian. Jadi besok pagi acara pengajian kita malam ini sekarang namanya malam ini, besok akan Anda ganti dengan kalimat tadi malam. Tadi malam dengan malam ini itu lebih jauh tadi malam. Seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian Anda ketemu teman yang punya masalah. Wah, aku mumet tok mikir keluargaku, meh bedino padu karo bojoku. Wis anu wae, ya tak jak pengajian, temanya tentang keluarga sakinah. Biasanya setiap Kamis kedua dan keempat. 2 minggu yang lalu kita bahas tentang visi misi pernikahan. Ya. Jadi acara kita ini malam ini Anda akan ganti dengan kalimat 2 minggu yang lalu. Oke, setelah itu berapa tahun kemudian adik Anda mau nikah. Anda ngomong nikah ya ora gur sekedar nikah. Nikah ki yang tujuannya jangka panjang. Aku tahu kurung Pak Ustadz Triasmoro ngendika ngono kuwi 5 tahun yang lalu. Nah, malam ini akan berubah menjadi 5 tahun yang lalu. Jadi setiap kita bergerak maka kata ganti untuk mengganti malam ini akan semakin jauh. Artinya dunia itu menjauh. Wartakhalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat itu datangnya mendekat. Nah, sesuatu yang mendekat itu berarti kan dekat. Walikul limayati qoribun. Semua yang akan datang itu dekat. Jadi Anda tuh dekat menjadi kakek daripada dekat kembali muda, kan begitu. Karena Anda pasti menjadi kakek daripada Anda kembali menjadi muda, karena itu tidak mungkin. Walikuli wahidatin huma banun, dan semuanya masing-masing dari perjalanan ini, perjalanan dunia dan akhirat itu memiliki pengikut. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu cuma ada 2 kemungkinan, mengikuti dunia atau mengikuti akhirat. Cuma itu dong. Apakah yang Anda lakukan itu ada nilai akhiratnya atau tidak? Kalau tidak ada nilai akhiratnya, berarti apa yang dilakukan hanya mengejar dunia, dan itu akan pergi. Coba, ada 2 orang yang bekerja di perusahaan yang sama. Nah, setelah bekerja, mereka mencoba untuk mengumpulkan hasil dari pekerjaan itu, kemudian diwujudkan dengan membeli rumah, membeli tanah, nanti kemudian bangun rumah sampai jadi. Yang pertama namanya Pak Ahmad, yang kedua namanya Pak Bambang. Pak Bambang meninggal dunia. Rumahnya yang bagus itu diwariskan. Dan ternyata anak-anaknya orang miskin, akhirnya dijual. Orang yang membeli rumahnya Pak Bambang ini, membeli rumah ini karena strategis, bukan karena senang modelnya. Maka begitu beli tanah di situ ada rumahnya, rumahnya digempuri semua. Dibangun lagi rumah baru, modern, minimalis. Karena yang beli masih muda. Rumah lamanya itu murah model Jawa, singup koyoknya kok penuh dengan hantu gitu loh. Jadi takut. Waktu berlalu, maka percayalah,
20 tahun kemudian orang yang lewat depan rumah modernitas itu nggak pernah tahu bahwa ada rumah yang pernah dibangun di situ, besar, bagus, modelnya kuno, antik. Kenapa? Sudah hilang. Sedangkan Pak Ahmad masih di sampingnya. Ternyata anaknya mengatakan, sudahlah, hartanya bapak yang dibangun yang sawah saja, rumahnya biar aja, nanti kita wakafkan jadi rumah Quran. Jadi sekarang tiap sore ada anak-anak dan ibu-ibu atau bapak-bapak ke situ menghafalkan Al-Quran. Pak Ahmad dan Pak Bambang wonge nyambut gawene padha, blonjone padha, ndek men golek omahe ya bareng, kesele padha, keringete padha. Tapi sekarang yang satu punya nilai akhirat, orangnya sudah mati masih bermanfaat karena dipakai rumah Quran. Yang satu sudah dilupakan zaman, bahkan putune dhewe wae gur dikandani, ndek men kene iki omahe mbahmu le. Ning wis rene wujute wong sing tuku ngerubah kabeh kok saiki dadi kaya ngene. Ning percaya nek men mbahmu omahe kene iki wisine nyang pojok kono, bapakne pipis nang kono kuwi. Anake le mbayangke angel ora ene wujute kok gitu loh. Jadi cerita bahwa Pak Bambang itu pernah lahir di muka bumi, pernah bekerja, pernah berkeringat, itu sudah enggak ada ceritanya, sudah hilang wis. Apalagi nek di wong biasa. Wong sak RT lali opene sak Indonesia gitu loh, Pak. Wis enggak, dia cuma pernah mampir di dunia, selesai. Yang dia lakukan cuma bernilai dunia, sekarang sudah berakhir. Sedangkan Pak Ahmad masih punya nilai di akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya cuma punya dua nilai, mengikuti dunia atau mengikuti akhirat. Fakunu min abnail akhirah wala takum min abnaid dunya. Maka jadilah pengikut-pengikutnya akhirat dan jangan menjadi pengikutnya dunia. Kesele padha, Pak. Sing gawe omah di bubrah karo sing tuku kuwi ndek men kesele padha. Sing nyengeni tukange malah mungkin luwih pedes sing saiki omahe wis dibubrah kuwi. Tapi enggak ada nilainya sekarang. Oke. Karena itu perhatikan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayul mu'minina aqyas, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Anda bisa membayangkan iman dan cerdas ketika digabung. Mungkin kalau kita tidak mengerti hadis ini, Anda akan memahami kecerdasan itu ya sama seperti para guru memahami, ya sapa sing paling cepat menjawab. Terutama dalam situasi yang sifatnya spontan. Jadi bedanya orang pinter sama orang cerdas itu, nek pinter iso jawab mergo sinau, nek wong cerdas itu spontan. Nek wong cerdas mesti pinter, nek wong pinter belum tentu cerdas. Jadi orang itu ditanya dadak mikir se, dadak golek-golek buku se, itu pinter, Pak. Tapi nek langsung, jadi membedakan orang pinter dan cerdas itu dikasih hal-hal yang sifatnya spontan. Orang yang spontan langsung bisa menguasai keadaan itu orang cerdas. Tapi kalau orang pinter karena dia menghafal, begitu ditanya jawabannya bisa urut seperti yang dia hafal, itu pinter. Ada loh Ustadz itu nggak berani ditanya langsung. Kenapa? Karena kalau ditanya langsung bingung, nggak muncul. Tapi kalau disuruh kasih pertanyaan, diberi waktu seminggu untuk menjawab, dia buka-buka dulu bisa. Nah, siapakah orang cerdas itu? Dan beriman. Ternyata ketika iman dan cerdas itu digabung, jawabannya mengejutkan. Ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikron. Orang yang paling banyak mengingat mati, wa asanum lima badustidadan, dan orang yang paling baik persiapannya untuk hidup sesudah mati, ulaikal aqyas. Merekalah orang-orang yang cerdas. Jadi cerdas ketika dihubungkan dengan iman itu artinya apa? Mikir besok tembe mburine. Kowe nek nyambut gawe kaya ngene bendina suwe-suwe tuwa, apa sing mbok unduh sok mben kuwi ya woh sing mbok lakoni saiki. Soale uripe gur ngunduh yang pekerti. Nek kamu sekarang nesu karo anakmu terus, sok mben nek kowe tuwa ya dinesoni anakmu, wedi ya kono kuwi. Nah sekarang kamu nggak mau dekat-dekat dengan anakmu, sakit kamu nggak mau ngerawat. Besok kalau kamu sakit anakmu nggak ngerawat ya coba nggak bengok. Karena apa yang kamu akan rasakan dalam hidup buah dari perbuatanmu sendiri. Jadi orang cerdas itu beramalnya sekarang tapi ngunduhnya nanti.
Jadi kalau orang cuma mikir sekarang tok itu jane ra patek pinter. Sumben dipikir sumben, sing penting saiki wong bodoh. Mbak bojomu ki ora salat, aja gelem nikah karo kuwi. Aku seneng wonge bagus nek dijak jagong patut. Lah engko nek anakmu lahir piye, nek bapake ora iso dadi bapak ngono ki piye, Mbak? Kaya bakate ketok gur mancing tok itu. Saya kemarin lewat waduk Cengklik itu ada orang mancing itu apa? Berdiri tengah waduk segini coba. Itu mancing atau membiarkan limbah masuk ke tubuhnya saya nggak ngerti juga. Jadi mancing ora duduk yang pinggir Pak, yang tengah waduk ngono kuwi. Kayak jarene ngono kuwi sedina ra entuk padahal gitu loh. Kuwi ketoke bakate ngono kuwi, Mbak. Sesuk nek kowe duwe anak mumet lho, kuwi ketoke ora iso dadi bapak. Wes sok mbet dipikir sok mbet sementing saiki aku seneng. Ngono kuwi jenenge wong bodoh. Jadi orang bodoh itu orang yang tidak mau memikirkan jangka panjang. Karena Nabi ketika ditanya iman dan cerdas itu jawabannya adalah sesuatu jangka panjang. Yang paling banyak mengingat mati kata Rasul. Karena orang beriman pasti memikirkan nasib di akhirat. Itu lebih penting daripada di dunia. Sedangkan nasib kita di akhirat ditentukan amal soleh yang kita lakukan. Dan amal soleh yang kita lakukan akan berhenti kalau kita mati. Jadi kalau orang banyak mengingat mati akan banyak melakukan amal soleh. Coba jenengan nanti sholat subuh. Ketika Anda berpikir seperti Rasulullah mengatakan solu sholatan muwadi, sholato kaya dene iki sholatmu sing terakhir. Saya yakin jenengan akan khusyuk di sholat subuh besok. Tapi ketika Anda berpikir engko jek nang dur, jek nang asar, nang maghrib, engko lak salate ra patek khusyuk ra apa-apa. Begitu Anda sholat ra patek khusyuk, tiba-tiba gempa bumi, mati tertimbun. Ketika sholatnya sedang memikirkan yang lain. Tapi ketika Anda, Jojo ini sholatku yang terakhir, ketika ingat mati, jihadnya khusyuk. Nah ketika hari itu ternyata gempa bumi dia mati, dia dalam keadaan khusyuk khotimah. Makanya yang dilakukan adalah amal terbaik yang pernah dia lakukan. Dan dia paling baik mempersiapkannya. Jadi ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan baik itu karena takut kalau sewaktu-waktu mati itu datang, kemudian dia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Itulah orang yang cerdas kata Rasulullah. Nah berarti ketika kita melakukan satu pernikahan, termasuk salah satu bentuk kecerdasan dalam pernikahan adalah memikirkan jangka panjang. Rumah tangga ini mau dibawa kemana? Ora gur sekedar dadi tua, bukan. Banyak Pak orang tua itu jago cah cilik. Karena yang dilakukan cuma menua, tidak menjadi dewasa. Wis 40 tahun mulai tekan ngomah nek masakane ra cocok langsung nesu lunga jajan dhewe. Lak cah cilik to ngono kuwi. Nesu karo sing lenang langsung buka kamar ra gelem masak. Niku cah cilik to ngono kuwi. Lah nek ngono mbok rasa nikah. Yakin aja suami kita pasti buat jengkel, istri kita pasti buat jengkel, itu yakin lah. Nek pendak jengkel, suaminya langsung mangan pindah nyang pos kamling, mulai jam 2 bengi. Mbok pindah nikah karo penjaga pos kamling kae. Jadi banyak orang-orang itu menjadi menua tapi nggak jadi dewasa. Perilakunya masih seperti anak-anak. Nek ora podo karo karepe nesu, ora karepe nesu gitu loh. Nah, saya akan menceritakan dulu, kalau kita tidak membahas visi dan misi pernikahan, itu akan berpotensi menimbulkan konflik. Dulu waktu saya sekolah, guru sejarah mengatakan ada yang namanya bahaya laten. Bahaya yang tersembunyi, terpendam, tidak kelihatan, tetapi mempunyai potensi untuk muncul. Itu namanya bahasa laten. Bahaya laten. Dulu saya mendengar kata bahaya laten itu ketika Pak Guru sejarah atau buku sejarah membahas tentang PKI. Dulu kan kita ada toh PSBB, terus kemudian kita juga pernah mendapatkan semacam dulu sebelum masuk sekolah itu 3 hari itu mendapatkan kayak daurah gitu, tapi intinya masalah sejarah. Kita diingatkan tentang G30 SPKI. PKI itu sudah tidak ada di Indonesia secara resmi karena sudah dibubarkan oleh pemerintah. Pengikutnya sudah ditahan. Tapi dia bahaya laten, kata guru saya seperti itu. Jadi dulu mendengar kata bahaya laten itu kita mendengarkan PKI. Dan hari ini neo PKI banyak Pak.
Orang yang datang ke tempat ibadah untuk membunuh ustadz atau imam, orang datang ke tempat ibadah untuk menginjak-injak Al-Quran. Itu kalau nggak PKI siapa? Orang yang tidak takut sama Tuhan, sama Allah kan yang begitu itu. Dan sekarang mulai banyak. Itu betul-betul laten. Ora ketok ning tibake ono. Lah pernikahan ketika tidak membicarakan tentang visi jangka panjang itu menyimpan bahaya laten. Jadi nek dengan komoro nggon mantenan nyawang pengantene guyang-guyu ngomong bahaya laten menantimu. Ngono ae gitu loh. Karena mereka tidak menyadari di balik senyum mereka itu 11 tahun, 15 tahun kemudian akan muncul bahaya laten. Coba sekarang saya jelaskan dulu. Nabi itu adalah laki-laki pilihan. Maka Nabi itu adalah laki-laki yang tampan, gagah, bangsawan, tokoh berpengaruh, dan pinter ngomong. Karena mereka nanti tugasnya menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Nabi itu seperti itu. Orang petetak petutuk, orang ngomong ditinggal lungo karo jamaahe. Sekarang jangankan Nabi, mau balik saja sing ngomongnya ra menarik ditinggal lungo. Soalnya pengajian ini mari ngantuk. Ustadznya maca buku, nggih pun Pak Ustadz ngomong lah tak maca buku dhewe kan gitu. Saya kalau ngajar di pondok saya bilang sama anak-anak, kalau kamu nanti ngisi pengajian, kamu sedang bermain drama. Soalnya apa saiki wong buka handphone golek nggon Google kabeh dalil metu apa. Padahal Google-e lung mu'alaf padahal. Ustaz-ustaz golek dalil yang Google, padahal Google-e lung mu'alaf padahal gitu. Sudah. Jadi kalau hanya sekedar dalil, sekarang nyari di Google banyak aplikasi-aplikasi banyak. Kemudian kalau Anda sekedar baca buku, sekarang hampir semua buku marojek sudah diterjemahkan. Anda pengen baca Sarah Sahih Bukhari, eneng terjemahan. Anda pengen baca Tafsir Ibnu Katsir, eneng terjemahan. Dan penerbit-penerbit itu sekarang berlomba-lomba untuk menerjemahkan buku-buku Indo. Saya bilang begitu karena saya punya toko buku. Jadi nek guru sekedar pengen ngerti dalil, orang itu gampang mencari dalil sekarang. Jadi kalau mereka datang dari rumah untuk datangi pengajian, itu orang golek dalil. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang bisa menggerakkan hati mereka untuk tambah yakin, kemudian punya kekuatan untuk berubah menjadi amal. Dadi nek kowe gur maca dalil tok mare ngantuk, sesuk percaya sing teko kowe tok. Orang ndak mau cuma dibacain dalil. Oke. Nah, sebelum diangkat menjadi nabi, Nuh, Lot, Muhammad, saya mau cerita tentang 3 nabi ini, menikah. Jadi pernikahannya Muhammad, Lot, dan Nuh itu terjadi sebelum mereka diangkat menjadi nabi. Dan karena mereka adalah laki-laki pilihan, bukan sembarangan orang, maka istri mereka adalah perempuan-perempuan yang sepadan, sekufu, sesuai. Maka pada kasus Muhammad, beliau menikah dengan Khadijah. Nun sewu, ketika membicarakan tentang Khadijah, jangan membayangkan usia. Khadijah 15 tahun lebih tua daripada Muhammad. Itu di KTP. Tapi nek jenengan ketemu langsung dengan Khadijah, Anda tidak akan tahu kalau dia lebih tua. Baru 1 bulan yang lalu, saya didatangi sepasang sepasang laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Yang perempuan janda, yang laki-laki duda. Tapi mereka berkonsultasi kepada saya karena keluarga yang laki-laki tidak merestui. Kenapa tidak merestui? Karena yang perempuan lebih tua 7 tahun. Jadi yang perempuan mengatakan, Ustadz ini calon suami saya sama dia sudah sama-sama cocok. Tapi keluarga calon suami saya ini gak setuju. Kenapa? Karena saya 7 tahun lebih tua. Jujur, ketika mbaknya ini tidak mengatakan dia 7 tahun lebih tua dari suami, saya tidak mengira dia lebih tua. Karena apa? Ya kelihatan sebaya, kelihatan sebaya. Karena mbaknya ini punya usaha butik. Jadi tiap hari kerjanya di ruangan ber-AC, jarang keneng sinar matahari, jarang keneng debu, duwite akeh, kerep perawatan.
Jadi kalau dia tidak menunjukkan KTP, saya tidak menduga dia 7 tahun lebih tua dari suaminya. Jadi kalau Anda waktu itu ketemu Khadijah, Anda tidak akan menduga Khadijah 15 tahun lebih tua dari suaminya. Kecuali mereka kemana-mana bawa KTP dipasang. Kenapa? Karena Khadijah itu orang paling kaya dijajah, perempuan paling kaya dijajah Hijaz. Sehingga Khadijah itu menikmati pelayanan dan perawatan kelas 1. Khadijah itu satu di antara 7 orang paling kaya di Jazirah Hijaz dan satu-satunya perempuan. Beliau punya holding company, perusahaan besar yang kualitasnya sudah ekspor impor. Muhammad itu dulu adalah salah satu karyawannya. Anda bayangkan Khadijah mengirim ratusan unta ke Syam, Syria. Sampai di sana mereka jualan barang, selesai kulaannya dibawa lagi ke Mekah. Berarti Khadijah tase ya eneng sing saka Syria, tonggo-tonggone ra duwe. Mungkin yang dari Syria itu membawa makanan, yang adanya cuma di Syria. Tonggo-tonggone di Mekah nggak makan makanan itu. Buahnya buah dari Syria. Yang tetangga-tetangga tidak makan seperti itu. Itu yang membuat Khadijah akhirnya tampak lebih muda. Jadi kalau saya membaca buku sejarah, ketika Khadijah menikah dengan Muhammad, kalimatnya mereka pasangan yang serasi. Jadi anda ojo bayangke pas Khadijah karo Muhammad nikah ki kaya ibu-ibu, emak-emak terus entuk brondong jagung rasa coklat ngono kuwi ora ngono. Ya sesuai. Jadi perempuan itu secara umum ayu karo ora ayu ki ya tergantung didit apa ora. Jangankan kok pada zaman Nabi toh, sekarang wae lho, Anda menemukan artis-artis yang maaf umurnya wis tua, tapi cek ketok enom, soalnya perawatan terus. Rotok kerut sithik nyuntik botok. Jadi ra entuk kerutan. Jadi Anda akan menemukan artis gitu ya yang sudah 40 tahun tapi masih seperti 25 tahun. Ning tanggane jenengan 20 tahun wis kaya 40 tahun. Wis ora kopen, padu terus utange akeh. Gitu loro-loronen mangane mie ayam terus gitu. Jadi kalau ibu-ibu nanti diprotes bapak-bapak, kowe kok rayu to ngomong aku ki ayu, buktine ndek mbene ngoyak-ngoyak aku. Dadi aku dadi ora ayu jane mas saya siji Mas apa? Ya aku rayu sejak dadi bojomu, ngono lho. Jadi sebenarnya kamu yang menyebabkan aku tidak ayu ya kamu wong ra tau ngedit nggo nyang salon ini masalah kehidupan no. Gitu loh. Dalam kasus Nuh dan Lot mereka juga menikah dengan perempuan yang selevel untuk pemuda tampan, bangsawan, berpengaruh, tokoh masyarakat, selevel. Maka pernikahan mereka adalah pernikahan yang bahagia. Salah satu petunjuk bahwa rumah tangga mereka bahagia apa? Mereka punya anak dari pernikahan itu. Muhammad dengan Khadijah punya 6 orang anak, Nuh dengan istrinya punya 4 orang anak, dan Lot dengan istrinya punya 2 orang anak. Nek ra cocok padu, ngulang ngopo dadak kumpul. Sampai punya anak itu menunjukkan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja. Menjadi masalah adalah ketika Nuh dan Lot itu ditunjuk Allah menjadi nabi, dia ngomong kepada istrinya, saya nabi Allah loh, lah istrinya tidak menerima. Perhatikan ayat ini. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhonatahuma. Allah membuat perumpamaan istri Nuh dan istri Lot bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba kami yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suami mereka. Di sini kalimatnya fakhonatahuma, berkhianat. Selama ini orang itu salah memahami kisah Nuh dan Lot. Jadi banyak di antara kita yang memahami istrinya dan Lot itu perempuan-perempuan tidak baik. Mulane nek eneng bapak-bapak pengajian, terus bojone ora melu pengajian, Pak bojone kok bener pengajian. Kula niku kaya Nabi Nuh. Diuji oleh istri yang tidak solehah. Oh, salah paham. Salah paham.
Perhatikan, Ibnu Abbas ketika mengomentari kalimat fakhonatahuma, mereka berdua mengkhianati suaminya dengan kalimat mazanata, mereka tidak berzina. Istri Nuh tidak berzina, istri Lot tidak berzina. Itu kata Ibnu Abbas. Kemudian dalam keterangan yang lain Ibnu Abbas juga mengatakan, ma baghat imra'atun nabiyyin qattu innama kanat khiyanatuhuma fiddin. Tidak ada satupun istri Nabi yang baghat, yang cacat moral. Sesungguhnya pengkhianatan mereka adalah dalam urusan agama. Jadi selama ini orang bayangkan istrinya Nuh dan itu orang yang cacat moral. Tidak ada istri Nabi yang cacat moral. Mazanata, mereka tidak berzina. Dan mabaghot imra'atun nabiyyin qattu, enggak ada satu istri Nabi pun yang cacat moral. Sesungguhnya mereka berkhianat itu adalah dalam urusan agama. Jadi ceritanya begini, Pak. Setelah menikah sekian tahun, lebih dari 100 tahun karena umurnya Nuh itu 900 tahun kayaknya. Nuh diangkat Allah menjadi nabi. Nah, ketika Nuh itu ngomong kepada istrinya, saya nabi Allah, istrinya tidak mengimani. Istrinya menganggap Nuh itu gila. Istrinya menyebarkan rahasia Nuh. Ajarannya apa saja, termasuk ajaran yang paling sulit diterima akal waktu itu, membangun kapal di tengah musim kemarau. Dan Nuh, istrinya itu memberitahukan siapa saja pengikut suaminya. Jadi ngeten loh, kita menjalani kehidupan sudah baik, sudah nyaman. Tiba-tiba kita dikejutkan adanya aliran yang nyeleneh. Misalnya alirannya bernama Ahmad Musodek. Itu orang yang ngajari pengikutnya untuk sholat pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, ngono kuwi coba. Ora khusyuk malah kepingkel-pingkel mungkin jenengan. Atau Lia Eden yang mengaku sebagai titisannya malaikat Jibril. Kan bingung gitu, malaikat Jibril nitis yang ngene menungso kok wong wedok tur rayu, kan jadi angel. Malaikat Jibril kan turun derajat nek carane ngono kuwi. Karena nanti istrinya Lot itu memberitahukan kalau suaminya punya tamu, itu malaikat, itu bukan Jibril, itu aja ganteng banget. Kan ketika kita mendengar kabar, ku melu pengajian, oh kandhane sing mulang nyangon pengajianku salat iku basa Indonesia kan khusyuk kan langsung paham. Kan jangan dadi aneh. Kowe pengajian tok, iya kandhane guruku anu malaikat Jibril wis turun yang alam dunya kok. Wujude ya guruku kuwi, kan jangan dadi kepingkel-pingkel toh. Jadi ketika istrinya Nuh itu tidak percaya pada suaminya, Anda bisa bayangkan seandainya di zaman sekarang dia dipanggil ke studio televisi itu loh. Terus nanti penyiarnya bilang, para pemirsa, kita sudah paham bahwa di tengah masyarakat sekarang sedang ada satu aliran yang meresahkan. Dan hari ini saya mendatangkan narasumber yang saya akan bincang-bincang kepada dia tentang bagaimana kelompok yang meresahkan masyarakat ini. Dan tidak main-main, yang saya hadirkan sekarang adalah istri dari Nuh. Orang yang kita curigai menyebarkan aliran yang meresahkan itu. Oke, Ibu, saya boleh tanya bagaimana pendapat Ibu tentang suami Anda? Lah, saya itu nggak percaya kok kalau suami saya itu nabi. Satu, nggak beriman. Saya malah mengira suami saya itu sudah gila. Dua, dia menganggap suaminya gila. Menurut saya ajaran suami saya itu aneh. Termasuk diantaranya adalah membangun kapal di tengah musim kemarau. Mau minum aja nggak ada air loh, ini bangun kapal. Gue milihnya piye? Saya pernah ngisi pengajian di kepulauan kecil, Pak. Di peta itu nggak ada, adanya cuma titik-titik. Kepulauan di sekitar Kepulauan Sapeken. Posisinya sebelah timur Pulau Madura, tapi di atas Pulau Bali, antara Bali dengan Sulawesi. Jadi posisinya di atas Bali, tapi secara administratif masuk ke Madura. Itu namanya Kepulauan Kangean. Ada kecamatan Sepeken, ada Kangean di sana. Nah, saya pernah ngisi di pulau-pulau kecil di situ. Ku nek nggon petai gur titik-titik dong.
kaya jerawat ngono kae. Gitu. Itu saya pernah mengisi di salah satu pulau. Itu begitu saya balik lagi, itu saya kapal yang besar itu nggak bisa merapat ke pulau itu karena airnya kurang. Jadi saya dinaikkan sampan kecil itu terus didorong begitu agak dalam baru saya diantar ke kapal yang besar. Lagi yang banyu kok nggak kapal, apa raidian. Yang paling mengejutkan apa? Suami saya sudah saya anggap gila kayak gitu. Ya jek neng pengikuti. Pengikuti iki lho disebut ke jenenge. Itu yang dilakukan istrinya Nuh itu begitu itu mengkhianati agama suaminya. Bukan berjudi, mencuri, merampok, mabuk, selingkuh. Enggak. Jadi di mata masyarakat istrinya Nuh ini adalah pemberi informasi tentang munculnya aliran sesat. Bukan orang jelek. Di mata masyarakat bukan perempuan jelek. Jadi selama ini orang salah paham tentang kisah Nuh itu. Adapun Lot, istrinya itu termasuk pendukung LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jadi laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Itu pertama kali di muka bumi itu kaumnya Lot ini. Dan Lot ini ternyata keponakannya Ibrahim. Jadi bapaknya Lot itu kakaknya Ibrahim. Nah, pada suatu hari Ibrahim kedatangan tamu malaikat, disembelihkan sapi loh. Ajarannya memuliakan tamu sejak Nabi Ibrahim, diparani tamu sing disembelihke sapi loh coba. Dan Ibrahim bingung kenapa? Karena tamunya tidak mau makan. Selidik punya sidik, ini malaikat. Nah, habis bertamu dari Ibrahim, mereka bertamu ke tempatnya Lot. Kan bagus banget wong malaikat. Maka faqalat, berkatalah istri Lut, inna fi baiti Lutin rijalan maro'aitu mitla wujud qattu. Ada tamu di rumah suamiku Lut itu dan aku belum pernah melihat wajah tampan seperti itu. Nah, bagi laki-laki yang suka laki-laki ini kan berita bagus toh. Koyok cah nom saiki kedatangan artis gitu loh. Saya pernah ketemu kasus bagus ning aneh. Jadi wajahnya itu tampan tapi aneh. Saya belum pernah wajah seperti itu. Jadi ceritanya waktu itu saya mondok saya itu di Jawa Timur di Bangil sana, di Pasuruan. Nah, pada waktu satu musim kalender pendidikan baru terjadi perubahan ustadz sama mata pelajaran. Akhirnya ada seorang ustadz masuk. Begitu dia masuk, saya langsung terpesona. Wih, ganteng tenan. Ning aku urung tau nyawang ganteng kaya ngono kuwi. Beliau adalah seorang ustadz yang ngajar khat. Khat itu menulis Arab indah. Ada naskhi, ada khufi, macam-macam. Saya nggak hafal semuanya. Dan beliau adalah juara internasional, juara dunia menulis Arab halus, juara kedua. Jadi guru khat saya itu nggak main-main. Juara dunia, juara 2 tingkat dunia. Tapi sampai hari kalau saya nulis khat tetap jelek. Makanya saya kalau bagus itu komputer bukan tulisan saya. Tinggal nilai. Setelah beliau mengenalkan diri, beliau cerita bahwa beliau memang darahnya mix, campuran, Indo kalau bahasa kita. Bapak sama ibunya itu yang satu Arab, yang satu Cina. Anda bisa bayangke Arab ketemu Cina? Zaman saiki nek pro Arab berarti anti Cina, nek pro Cina anti Arab kok. Zaman saiki loh. Anda bisa bayangkan itu? Nggak kebayang. Jadi ustadz saya tuh ganteng banget Pak, irungnya macung. Dokter Adian kalah. Matanya belok, jadi masuk ke dalam gitu. Tapi kulitnya bening kayak orang Cina itu. Kan bingung toh jenengan mula kok moro dhewe nontono gitu loh Pak. Aku nek cerita dengan bayangke ra eneng. Maka istrinya Lot itu begitu di rumahku, inna fi baiti Lutin rijalan. Di rumah suamiku itu ada pemuda, ada laki-laki. Bukan cuma satu, rijal berarti beberapa orang. Maro'a itu yang belum pernah aku lihat, mitla wujuhihim qattu.
Aku belum pernah lihat wajah seperti itu sebelumnya. Karena akhirnya penasaran, wong mereka laki-laki yang suka laki-laki, mula moro nyang omahku, peksa bojoku kon ngetokke tamune. Jadi di mata masyarakat, istrinya Lot itu ada Pak, pembela hak asasi manusia. Gitu loh Pak. Bukan perempuan yang jelek, bukan. Jadi kejelekan mereka itu karena tidak mengikuti iman kepada suaminya. Tapi sejak itulah rumah tangga Nuh dan Lot itu bertengkar setiap hari. Karena sejak menjadi nabi omongannya jadi beda. Kemarin sebelum menjadi nabi pernikahan mereka baik-baik saja. Sebab sebelum menjadi nabi semua pernikahan urusannya dunia. Bangun omah, blonjo, tuku klambi, kulineran, piknik, tuku handphone, tuku mobil. Ya ngono ra mungkin padu to, lanange ra salat ya ora apa-apa. Tapi begitu suaminya menjadi nabi, sekarang sudah kalimatnya ku anfusakum walikum naro. Ngono ku ora bener, Dek. Nek mbok tindake kaya ngono mari mlebu neraka. Lah wong ora beriman kok akhirnya kan padu. Ngopo to mah dadak mlebu neraka bareng. Mbok wis rasang rebukan kaya ngono, mbok isben kaume dhewe kuwi seneng lanang wong seneng lanang mbok isben. Sing penting lak dudu keluargane dhewe mulai padu, ndek wingi ra nate. Itu yang tidak terjadi pada rumah tangganya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad sebelum menjadi nabi dengan Muhammad setelah menjadi nabi ternyata visinya sama. Ketika Muhammad mengaku menjadi nabi, Khadijah mengimani, percaya. Itu pernah membuat Aisyah sangat cemburu. Jadi pada suatu hari Aisyah itu mengatakan begini, Mahirtu ala nisa'ina bimahirtu ala Khadijah wa maro'aituha. Saya belum pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain seperti cemburu saya pada Khadijah, padahal saya belum pernah melihatnya. Coba mengbayangke Bu, cemburu kepada orang yang Anda belum pernah lihat dan sekarang sudah mati. Karuan to Bu nek cemburu karo wong sing genah wonge eneng urip, parane omahe jambak rambute onek-oneke banting idak-idak rampung. Iki wong wis mati kok. Maka Aisyah mengatakan saya belum pernah cemburu kepada istri Nabi yang lain seperti cemburu saya kepada Khadijah. Padahal saya belum pernah lihat loh Khadijah itu yang mana orangnya. Wong Khadijah meninggal Nabi baru menikahi Aisyah. Kenapa kok cemburu kepada Khadijah padahal sudah meninggal dan belum pernah lihat? Li'anna Rasulullah yukriru dzikroha, karena Rasulullah sering menyebut kebaikan-kebaikannya. Rasulullah menyembelih kambing, memotong-motongnya, kemudian membagikannya pada teman-teman Khadijah. Itu yang membuat Aisyah sangat cemburu sampai terlontar kata-kata ka'annahu lam yakun imra'atun fid dunya ila Khadijah. Kok Khadijah terus to disebut kaya orang wong wedok liyane yang donya kajaba Khadijah. Nganti ngono kuwi omongane, Pak. Kono Khadijah terus, orang liyane nek carane wong Karanganyar ngono kuwi, Pak. Gitu. Tapi begitu Rasulullah mendengar Aisyah berkata begitu, Rasul marah. Rasul mengatakan inna kanat wa kanat. Loh memang Khadijah adalah Khadijah. Dia enggak bisa digantikan perempuan manapun. Ini menunjukkan bahwa laki-laki yang baik itu ya sok-sok nesu barang nek bojone kurang ajar. Jadi aja mangbayangke wong lanang apik gur plentas-plentus tok, nguyang-guyu tok ngono ora nek bojone ya ora ngajar diseneni. Inah kanat wa kanat. Memang Khadijah adalah Khadijah, enggak ada yang bisa menggantikan dia. Ngopo kowe? Ayo. Kaya orang wedok liyane kajaba memang ra ono. Ngopo kowe? Arep stroke saiki stroke gitu loh. Memang ra ono. Inah kanat wa kanat. Memang dia adalah dia. Nabi kemudian menyebutkan 3 kelebihan Khadijah. 1, dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Jadi kalau panjenengan jadi muslim itu dikeluarkan kartu anggota. Saya tidak tahu jenengan itu nomornya berapa, angkanya itu berapa, 20 atau 26, saya nggak tahu. Karena sejak Nabi Muhammad sampai sekarang mungkin yang jadi muslim itu bukan cuma miliaran, mungkin triliunan, Pak. Kita nggak ngerti 1400 tahun itu berapa muslim yang mengimani Rasulullah.
Jadi nek nganggo kartu anggota nomornya jenengan nule piro gitu loh. Angkane piro? Mungkin 24 apa sal. Lah kuwi Khadijah nomor 1. Abu Bakar saja nomor 2. Dan itu nggak mungkin diganti siapapun. Yang kedua, dia menghabiskan hartanya untuk mendanai dakwahku. Tadi kan sudah bilang Khadijah perempuan paling kaya di Jajah di antara 7 orang paling kaya saat itu. Dan kalau harta itu dihitung dari emas yang dia miliki saat itu, diregoni emas zaman saiki itu triliunan. Anda mengira dakwah itu nggak pakai biaya? Pakai. Teh kaya ngene iki apa ya langsung metu jedul? Ya ora teh ya tetep tuku, gulanya tetep tuku. Tadi Pak Dokter Ardian jemput saya ke Solo. Kuwi yo nganggo duit bensin barang apa ya iso mabur mobil kuwi. Jadi dakwah Rasul selama 10 tahun pertama itu yang backup donatur utamanya Khadijah. Yang ketiga, dialah ibu dari anak-anakku. Jadi anaknya Nabi itu 7 orang, yang 1 lahir dari satu rahim bernama Maria Al-Qibtiyah, yang 6, 4 perempuan 2 laki-laki itu datang dari satu rahim, Khadijah. Jawaban Nabi ini membuat Aisyah kemudian diem. Terus kemudian mengatakan, mulai hari itu aku tidak pernah nyebut-nyebut Khadijah lagi. Nanti disebut malah mari nesu tiba-tiba. Tapi kalimatnya di situ kan dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Nah, karena Khadijah mengimani Muhammad, akhirnya rumah tangganya tetap baik-baik saja. Baik sebelum jadi nabi atau sebelum menjadi nabi, karena visinya sama. Coba nek tak bayangke saiki ngeten lho. Wong Karanganyar. Laki-laki Karanganyar menikah dengan perempuan Karanganyar. Saya yakin ketika menikah itu mereka tidak membicarakan visi pernikahan. Dek, kowe gelem ra nikah karo aku mlebu swarga bareng-bareng. Ra ngono kuwi. Ra eneng. Ketemune yang pasar malam apa yang alun-alun mau rame banget gitu ya. Ketemu. Jadi rata-rata laki-laki Karanganyar itu ketika memilih perempuan jadi istrinya adalah karena dia cantik, kutilang dasi, kurus tinggi, langsing dadanya berisi. Kayak di sawang kok manismen ya, anake sapa ya, wong endi ya, sesuk tak lamare. Rata-rata perempuan Karanganyar ketika menerima lamaran seorang laki-laki ya karena tampan dan mapan, wis bagus, wis nyambut gawe, ndak sasi wis duwe penghasilan. Jarang perempuan Karanganyar yang kowe salat ora Mas, aku gak nek dadi bojomu ora salat. Jarang. Maka muncullah orang-orang Karanganyar yang menikah itu yang laki-laki pengajian jenggoten, sing wedok nyang ndene nganggo baby doll. Ora iso mbedakake kelambi turu karo kelambi tuku sayur padha wae. Anda akan temukan orang Karanganyar yang perempuannya berjilbab ikut ngaji, sing lanang ora salat. Akan Anda ketemu seperti itu. Jadi waktu mereka menikah, mereka tidak membahas masalah visi pernikahan. Abdi nikah arep ngopo? Gur arep turu bareng tok. Lah nanti ketika sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun, kalau salah satu di antara pasangan ini bukan menjadi nabi tapi mengenal agama, mulailah terjadi pertengkaran. Yang laki-laki ngeyup Pak jane iki acarane gur ngeyup mergo udan ranggo mantol ngeyup yang masjid. Sekalian sholat isya. Rampung sholat isya arep metu kok ijek udan ranggo mantol, padahal gampang masuk angin. Ya wis yang masjid bar ku ditoni teh anget loh, kok enten anget. Teh anu Mas pengen pengajian. Jadi daerah patek senang pengajian, ini dikei teh kan mati yang kono gitu loh. Akhirnya apa? Kepeksa krungu judulnya. Akhirnya dia mau nggak mau tetap duduk di situ. Akhirnya pengajian. Qadarullah yang ngisi pengajian saya. Bapak jenengan pemimpin keluarga, maka jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Jenengan keluar pagi, pulang petang, menghasilkan uang, bagus. Dengan uang itu Anda bisa beli baju, beli makan dan minum, beli obat, bangun rumah, beli kendaraan. Bagus Pak. Tapi kalau dengan itu Anda merasa sudah selesai tugas Anda sebagai pemimpin keluarga, salah. Karena kalau Anda cari uang untuk membeli makan dan minum,
Anda membebaskan keluarga Anda dari lapar dan haus. Kalau Anda mencari uang untuk membeli pakaian, Anda membebaskan keluarga dari ketelanjangan. Kalau Anda pergi mencari uang untuk bangun rumah, Anda membebaskan keluarga dari panas dan hujan. Kalau Anda pergi keluar cari uang untuk membeli obat karena keluarga Anda sakit, berarti Anda membebaskan mereka dari kesakitan. Kalau Anda membeli kendaraan, berarti Anda membebaskan keluarga Anda dari dipegang-pegang orang lain, karena di kendaraan umum kita tidak menguasainya. Anda merasa sudah berhasil? Sudah bertanggung jawab atas keluarga? Belum, Bapak. Karena tugas utamanya seorang laki-laki dalam keluarga adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Karena itu lebih lama, lebih abadi. Ku anfusakum walikum naro. Jagalah diri dalam keadaan dari api neraka. Mungkin Bapak ini kurung ngerti ngewel-ngewel gitu. Jadi merasa ditampar-tampar karena selama ini bangga omahnya apik, mobilnya apik. Oh, mobilnya apik, omahnya apik, awake lemu wong kerep kulineran. Nek mlebu neraka kesenengan malaikate ngebuki wong lemu gitu loh. Bapak itu akhirnya sadar, oh iya ya tugas saya ternyata menyelamatkan api neraka. Lah begitu sampai di rumah kan ngomong karo bojone, Bu, sesuk nek metu saka ngomah klambine sing sopan, aja nganggo baby doll meneh. Syukur nganggo jilbab. Kan bojone bingung, lha wis sepene iki ora bahas kuwi kok. Ngerti-ngerti bahas, anake wis 5 lho bahas kaya ngono. Iki apa to ya kok kowe tiba-tiba kaya ngono kuwi? Apa sisa-sisa Jumat apa salah minum obat lho malah ngono. Atau istrinya yang ngaji. Mbak aku mumeti, Mbak. Ora apa-apa, saya dolan karo aku melu pengajian sisan. Begitu di pengajian, ustadznya menjelaskan, ibu jangan cinta sama suami, jangan ingin terus bersama suami, tapi Anda akan terpisah oleh kematian. Tapi kalau Anda berdua masuk surga, Anda akan dipertemukan lagi di surga nanti. Maka sekarang bilang sama suami, ayo masuk surga bersama-sama. Kan tambah mumet wong sing nang ora salat. Ning anake 5. Akhirnya sampai di rumah, tidur mikir-mikir, besok pagi adzan subuh bangun, nggugah sing lanang, "Mas, bangun, salat sudah adzan subuh." Kan saya nang bingung lah, aku dadi bojomu wis 15 tahun ra tau salat ora apa-apa, sing penting blonjone lancar kok saiki dadak padu masalah salat lho. Salat kan urusan pribadi, rasa dadak diurusi. Aku ki urung itu hidayah mau lewat ngarep omah ra mampir. Sok ben aku nek wis hidayah tak salat dhewe rasa mbok kon. Kan istrinya jadi bingung. Nah, pada satu level itu sampai ada istri yang akhirnya menggugat cerai suaminya. Saya nggak bisa, Ustadz, kalau suami saya nggak mau sholat, saya nggak bisa. Saya lebih baik berpisah. Dadi seprono-seprene dadi bojo, nyambut gawe, duitnya dikelumpukke nggo bangun omah. Begitu sudah terjadi perbedaan visi, mereka bercerai. Terus semuanya nggo apa coba? Jadi ini yang sekarang terjadi itu begitu. Orang ketika menikah guyang-guyu, padahal apa? Tersimpan bahaya laten dalam pernikahanmu itu loh. Akhirnya begitu nikah salah satu ikut pengajian, wis to nek iki bapak-bapak pengajian bojone ora tak jamin mumet wis to. Iki sing bapak-bapak mangkat pengajian bojone ora mangkat pengajian, kok tekan omah cerita masalah materi saya, padu wis tak kandhani wis to. Ibu-ibu yang sekarang ikut pengajian, suaminya enggak ikut, bingung dengar ngomong. Gitu loh. Itu yang saya katakan tadi bahaya laten, yang saya sebut. Jangankan Anda, Nuh dan Lot saja akhirnya rumah tangganya kacau gara-gara salah satunya kenal Tuhan, kenal Allah, yang satu tidak. Nek wis kenal Gusti Allah karora, omongane ora bakal gathuk. Wong ra kenal Gusti Allah sing rebuk wis nikah seprone rung di omah. Nek sing wis ngerti akhirat, wis nikah rung di omah, ning gak duwe amal soleh akeh nggo mlebu swarga. Aku ora butuh swarga, aku butuh mangan. Oh, coba. Jadi banyak rumah tangga yang ketika mereka membangun itu, mereka tidak menyadari bahwa suatu saat ini akan kacau kalau tidak disamakan visinya. Nek memang orang kenal agama, sisan ra kenal agama, nek kenal agama golek sing padha-padha kenal agama. Karena itulah kenapa di dalam Islam milih bojo wae ning aturane. Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluq fa'ankihuhu. Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya baik, nikahkanlah dia. Bukan yang mobilnya baik, bukan yang handphonenya baik, bukan yang casingnya baik, tapi yang agama dan akhlaknya baik. Kenapa? Karena kalau kamu punya suami yang agamanya baik, visinya jadi sama-sama pengen masuk surga.
Ketika membahas tentang istri, Nabi mengatakan fatfar bidati din taribat yadak. Pilihlah perempuan itu karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Jadi Islam itu sampai milih bojo itu ana ngaturane, kan ora salah pilih. Gitu loh, eman-eman saya ketemu orang nikah, nyambut gawe, duit ditemplek kenyang mobil, templek kenyang omah, templek kenyang handphone, templek kenyang perabot rumah tangga. Begitu salah satunya kenal sholat, yang satu tidak, berpisah. Kula mboten saged Ustaz, bojo kula mboten gelem sholat. Itu dalam kasus istrinya yang hijrah. Yang kasus suaminya itu ngeten, kula pun jeleh ngandani bojo kula kon kerudungan ora gelem, padahal niku tanggung jawab ten akhirat. Akhirnya napa? Ya kula pisah. Terus omahe dienggo sapa saiki? Itu yang tidak disadari oleh orang-orang yang baru menikah, itu tidak menyadari bahwa ini bahaya laten loh kalau kamu tidak menyamakan visi. Jangankan kok kamu yang kalau pilihan RTW ra kepilih, sekelas Nuh dan Lut jadi nabi, ketika istrinya tidak beriman kepada suaminya, sejak hari itu bertengkar terus. Jadi jangan bayangkan istrinya Nuh dan Lut itu cacat moral, bukan Pak, Bu. Mereka di mata masyarakat tetap perempuan-perempuan terhormat, karena suami mereka juga nabi, dulunya juga laki-laki terhormat. Kenapa sekarang rumah tangga mereka bertengkar? Karena wis ora gaduk meneh, sing siji pengen mlebu swarga, sing siji pengen seneng-senengnya ngalam donya. Jadi kan keluhan-keluhan orang yang baru hijrah itu kan ketika pasangannya tidak gaduk diajak rembukan masalah agama tuh. Masalah-masalah yang muncul di keluarga-keluarga yang datang konsultasi kepada saya itu mayoritas adalah mereka yang mengeluhkan suami atau istrinya tidak mau diajak kenal Allah, tidak mau diajak beragama, padahal mereka merasa wis tuwa wis wayahe banyak ngamal soleh, lah kok bojone ora kenal ngamal soleh. Tadi tidak nyaman, rumahnya yang besar itu, mobil yang besar itu jadi nggak nyaman. Makanya kenapa kita perlu membahas tentang visi dan misi pernikahan? Karena kecerdasan ditambah dengan keimanan berarti apa? Memikir masa depan. Karena apa? Aslinya masa depan itulah yang nyata. Dunia masa kini itu akan pergi. Pengajian kita itu sekarang sudah sebut, Pak, pengajian kita sudah berlangsung 1 jam yang lalu. Kan begitu? Pengajiannya belum rampung loh, itu separohnya, 1 jamnya itu sudah menjadi masa lalu. Jadi dunia itu jauh, tapi kita ada di dalamnya. Hanya orang cerdas yang berpikir ini akan pergi. Akhirat itu akan datang, dan itu yang pasti. Sesuatu yang akan datang itu pasti. Maka orang yang tidak memikir masa depan di akhirat adalah orang-orang yang bodoh. Orang yang mau berpikir tentang akhirat adalah orang-orang yang pinter. Lah nanti 2 pekan yang akan datang saya akan mulai menjelaskan tentang apa visi pernikahan, apa misi pernikahan. Jadi itu nanti ilmu yang membuat kita menata. Oh berarti nek keluargaku durung ngono, iki engko gur dadi tuwa tok. Begitu tuwa gelo, wis dadi tuwa kok rumah tangganya tidak menghasilkan apa-apa. Misalnya misi pernikahan salah satunya, misalnya mendidik anak jadi anak soleh. Jadi nanti kalau kita menikah, yang kita lakukan setiap hari itu mengarahkan anak kita agar anak soleh. Jadi anak soleh mulai dari milih sekolah. Jadi beda sekolah ki beda pelajaran. Wong siji raditu billahi robba. Aku ridho Allah Tuhanku, sing siji Pancasila. Ketuhanan yang mana esa, yang maha. M-A-H, maha bukan mana. Kan lagi rame to sing kaya ngono kuwi. Beda sekolah, beda yang diajarke. Di sini nyanyi rodi itu pilih sana cicak-cicak di dinding. Ya beda toh hasilnya toh ya. Jadi kalau kita sadar tugas kita mendidik anak soleh, mulai dari milih sekolah, ngantar sekolah, yang omah dijak sholat, yang masjid. Yang siji sasah fanatik. Sebenarnya gede anak boleh sholat dhewe. Lah orang mudeng toh ini. Ngerti-ngerti gede anak era gelem sholat mau dhewe gitu loh Pak. Ning ora iso dadi nom meneh. Disitulah kita membutuhkan panduan untuk mengarahkan keluarga kita. Dan karena masalah perbedaan visi itu menjadi penyebab runtuhnya keluarga Nuh dan Lut, berarti jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Keluarga kita pengennya jadi seperti keluarganya Muhammad yang sebelum menjadi nabi dan sudah menjadi nabi baik-baik saja, karena visinya tetap sama. Nah, jadi ini mukodimah, judul besar. Kemarin kan judul besarnya apa yang menjadi penyebab keluarga nggak sakinah, ya. Sekarang judul besar kita adalah visi dan misi pernikahan.
Oke, sampai di sini mau bagi-bagi door prize. Jadi kalau ada bapak dan ibu yang sedang merintis usaha, produknya belum dikenal, nanti bisa dititipkan jadi door prize. Berarti kan otomatis langsung dikenal, langsung diicipi sama audiens. Mudah-mudahan itu bisa mempererat persaudaraan antara kita, karena sudah saatnya orang Islam juga memajukan ekonomi orang Islam sendiri kan gitu. Ini kajian kita pada malam hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti rencananya kalau ada waktu khusus untuk khusus masalah tanya jawab, nanti akan kita adakan insya Allah. Gitu ya. Saya minta maaf kalau ada yang berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.